Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatia, yang artinya pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Adapun dalam bahasa Inggris, komunikasi berasal dari kata command, yang artinya sama. Ketika kita berkomunikasi, tujuan yang ingin dicapai yaitu menyamakan persepsi terkait pesan yang akan disampaikan kepada penerima. Menurut Rojalena 2020, komunikasi berbicara tentang berbagai cara di mana informasi dapat terus mengalir untuk membantu semua orang tanpa gangguan. Adapun menurut Tian 2021, komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan, atau proses pertukaran informasi antar individu menggunakan simbol nonverbal, perilaku, dan tindakan. Beberapa ahli komunikasi memiliki definisi sendiri untuk memudahkan setiap orang memaknai komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian besar para menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang berlangsung, merupakan pertukaran ide, gagasan, buah pikiran, dan perasaan yang disalurkan, dialihkan, disampaikan, dan ditransfer. Memiliki komponen pengirim dan penerima, melibatkan lisan, tulisan, dan fungsi nonverbal yang unik dan menarik, terbentuknya makna dan pengertian di antara dua orang atau lebih. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide, maupun gagasan, dari satu pihak kepada pihak lain, yang umumnya dilakukan secara lisan atau verbal, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Beberapa ahli komunikasi memiliki cara yang berbeda untuk mengekspresikan fungsi komunikasi. Namun, penting untuk dipahami bahwa orang yang berkomunikasi dengan jelas menyatakan dan mendukung identitas dirinya untuk membangun hubungan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Sang pengirim pesan mungkin ingin mempengaruhi dan mengubah perilaku orang di sekitarnya dan masyarakat umum sehingga merasakan, berpikir, dan melakukan apa yang dirasakan dan dilakukan oleh si pengirim pesan. Menurut Rojalena 2020, fungsi komunikasi mengambil bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, sehingga dalam konteks sosial setiap orang atau kelompok yang berkomunikasi akan mewakili keberadaannya. Singkatnya, fungsi komunikasi ditujukan untuk kelangsungan hidup seseorang, termasuk aktualisasi diri, kenyamanan diri, keamanan fisik, dan kesadaran pribadi untuk meningkatkan kesadaran menerapkan kemampuannya. Selain itu, komunikasi di luar diri atau individu dapat berfungsi untuk bertahan hidup di masyarakat atau komunitas. Salah satu faktor yang lebih baik dalam membentuk kehidupan sosial dan bisnis adalah interaksi komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Maka tidak heran karyawan membutuhkan keterampilan komunikasi. Komunikasi yang baik memungkinkan para pelaku bisnis untuk menjual produk dan jasa, serta menghindari kesalahpahaman yang dapat mengganggu transaksi bisnis. Berikut adalah urgensi dari komunikasi bisnis. 1. Upaya meningkatkan produktivitas. Dengan komunikasi yang baik, akan tercipta lingkungan kerja yang harmonis, keterbukaan, dan saling mendukung, sehingga akan meminimalisir kesalahpahaman dan akan berdampak pada produktivitas para pekerja. 2. Menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Komunikasi bisnis dapat diimplementasikan dalam budaya perusahaan sehingga tercermin dalam pelayanan, keramahan, dan akses komunikasi sehingga pelanggan akan merasa puas dan menjadi jembatan informasi kepada pihak lain akan pengalaman yang ia alami. 3. Branding company yang baik. Komunikasi bisnis juga meningkatkan citra perusahaan sehingga halayak akan memilih dan merekomendasikan akan produk serta jasa yang dihasilkan. 4. Memenangkan persaingan dalam inovasi. Melalui komunikasi yang baik dapat memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan ide dan saran secara terbuka, sehingga semua berlomba dalam menciptakan produk inovatif. 5. Kemudahan dalam membangun budaya organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, perusahaan mampu mensosialisasikan rencana, kebijakan, maupun prosedur kepada stakeholder.
6. Mencapai objektivitas perusahaan. Melalui komunikasi bisnis yang efektif, pelaku bisnis akan lebih mampu memetakan dan mengkomunikasikan tujuan organisasi, sehingga pada akhirnya semua karyawan akan lebih fokus pada peran dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi bisnis mempunyai ruang lingkup, yaitu komunikasi bisnis yang bersifat internal dan komunikasi bisnis yang sifatnya eksternal. 1. Komunikasi bisnis internal adalah komunikasi yang terjalin dalam suatu lingkungan organisasi, baik antar individu dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Sebagai contoh, antara pemilik usaha dan karyawan, antara manajer dan supervisor, dan antar karyawan. 2. Komunikasi bisnis eksternal adalah komunikasi bisnis yang terjalin antar anggota suatu organisasi atau perusahaan dengan pihak di luar organisasi, misalnya antara manajer dan vendor, antara direktur dan pemerintah, atau antara staf marketing dan pelanggan. Selain ruang lingkup, yang perlu kita pelajari adalah apa yang menjadi komponen dari suatu komunikasi. Komponen-komponen komunikasi antara lain sebagai berikut. 1. Pengirim atau komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. 2. Pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. 3. Saluran atau channel adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi atau tatap muka, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. 4. Penerima atau komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Dan yang terakhir, umpan balik atau feedback adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya. Pada dasarnya, terdapat dua bentuk dasar komunikasi dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain baik tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal ini memiliki struktur teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Dalam dunia bisnis, beberapa contoh komunikasi verbal yakni penyampaian pesan melalui surat, memo, teknologi komunikasi modern, rapat pimpinan, briefing kepada karyawan, wawancara kerja, dan presentasi. Berdasarkan teori antropologi, manusia menggunakan komunikasi nonverbal dalam gerakan tubuhnya sebelum menggunakan kata-kata. Bahasa tubuh digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contoh sederhana dari komunikasi nonverbal yaitu sikap seseorang mengerutkan dahi yang tidak disengaja, perubahan ekspresi wajah, atau kedipan mata yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Bentuk komunikasi internal terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan mencakup aliran informasi di antara karyawan yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah pesan yang dikirim dari tingkat atas hierarki ke tingkat yang lebih rendah. Komunikasi ke bawah dalam organisasi digunakan untuk memberikan instruksi kepada karyawan. Biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. 2. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah pesan yang dikirim dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, pelaksana menuju ke manajer. Format informasi tersebut dapat berupa laporan, pengaduan, dan saran. 3. Komunikasi ke samping. Bentuk pesan komunikasi antara sesama dan sejajar, seperti manajer ke manajer, dan terjadi antar bagian. Bersifat persuasif, bertujuan untuk memengaruhi dan memberikan informasi, kekompakan kerja, dan ikut mendukung meningkatnya kinerja perusahaan dan lembaga secara umum. Faktor-faktor penghambat komunikasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 masalah utama, yang mencakup 1. Masalah dalam mengembangkan pesan. Ini termasuk adanya keraguan tentang isi pesan,
ketidaktahuan tentang situasi yang ada atau ketidaktahuan dengan audiens, konflik emosional atau kesulitan mengungkapkan ide. 2. Masalah dalam menyampaikan pesan. Masalah yang paling terlihat adalah faktor sarana dan prasarana seperti sound systemnya kurang bagus, tiba-tiba mati lampu, audiens terhalang tiang bangunan, salinan surat tidak terbaca, dan lain-lain. 3. Masalah dalam menerima pesan. Masalah yang terjadi saat menerima pesan antara lain kursi yang tidak nyaman, pencahayaan yang redup, dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi konsentrasi penerima pesan. 4. Masalah dalam menafsirkan isi pesan. Perbedaan latar belakang seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, status sosial, kondisi ekonomi, budaya, atau perbedaan agama dapat menimbulkan munculnya kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pesan. Untuk dapat melakukan komunikasi secara efektif, diperlukan beberapa persyaratan, yaitu 1. Persepsi. Untuk kelancaran komunikasi, harus adanya persamaan persepsi antara komunikator atau pengirim pesan dengan komunikan atau penerima pesan. 2. Ketepatan. Seorang komunikator perlu mengekspresikan pesan yang disampaikannya secara tepat sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir audiens. 3. Kredibilitas. Komunikator harus memiliki suatu keyakinan bahwa inti pesan yang ingin disampaikan kepada audiens benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Pengendalian. Reaksi audiens sangat bergantung pada berhasil tidaknya komunikator dalam mengendalikan audiensnya pada saat melakukan komunikasi. Dan 5. Keselarasan. Komunikator yang baik tentu akan selalu menjaga hubungan baik dengan audiens sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Etika dalam bisnis adalah unsur penting dalam hubungan komunikasi bisnis. Suatu aturan yang bernilai dan tidak semuanya disimpan dan dilakukan. Ada 3 prinsip penting dalam menghadapi situasi yang menuntut agar bisa bersikap santun. Yaitu pertama, bersikap respek atau peduli dengan lawan bicara, seperti mendengarkan dengan serius dan fokus. Kedua, bersikap santun. Dan ketiga, berpikir sehat seperti tidak berburuk sangka. Harus berpikir positif dan empati. Prinsip ini bisa mengantarkan seseorang menjadi komunikator bisnis yang handal. Komunikasi yang santun adalah etika. Etika komunikasi adalah sebuah pedoman dan ukuran perilaku dan moral. Etika komunikasi menjadi tolak ukur atau pertimbangan benar dan salah atas tindakan komunikasi yang diambil. Untuk menuju komunikasi yang efektif, etika komunikasi adalah masalah yang sangat penting untuk mereferensikan bagaimana kualitas seorang komunikator.